Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kali ini saya ingin membahas 5 cara kerja uang. Jadi kalau Anda mengerti yang membuat Anda kaya raya itu bukan uang, tapi Anda tahu cara kerjanya. Kalau Anda tahu cara kerjanya, jadi Anda bisa kaya. Jadi tips kali ini adalah pahami 5 kerja uang, maka Anda akan jadi kaya raya. Yang pertama, uang jangan dikejar. Apa ini? Banyak orang seumur hidup mengejar uang terus, nggak salah sih, tapi uang itu semakin dikejar seperti Anda mengejar kupu-kupu, seperti Anda mengejar ayam, seperti Anda mengejar lebah, semakin dikejar semakin lari, nggak tentu dapat juga. Loh, saya kerja tujuannya dapat apa? Ya mencari uang, tapi ya itulah pemahaman yang paling dangkal bagaimana caranya mencari uang. Tapi ketika Anda mau kaya raya, Anda bukanlah mencari uang, tapi bagaimana Anda bisa dikejar uang dan bagaimana Anda jangan mengejar uang. Nah, kalau Anda memberikan umpan pada ikan, maka ikan akan datang. Kalau Anda ingin menangkap lebah, Anda jangan mengejar lebahnya, tapi berikan bunga biar dia di situ bisa menghasilkan berternak madu bahkan ya. Jadi Anda harus tahu bagaimana Anda bisa memahami uang. Uang akan mendekati kepada orang-orang yang mempunyai value, yang mempunyai nilai. Ingat sekali lagi, emas itu barang yang bernilai ya, maka uang akan beralih kepada yang bernilai. Nah, jika Anda punya value atau nilai dari perusahaan, gaji Anda akan dikalikan 2-3 kali lipat ya. Dengan seperti perusahaan Anda, seperti Anda punya value yang baik, maka perusahaan-perusahaan yang ada akan menyewa Anda kan sebagai jasa konsultan, ataukah konsultan IT-nya sebagai konsultan IT, atau sebagai dokter. Kenapa ada dokter laku, ada dokter nggak laku? Karena jawabannya satu, dokter yang satu punya value, yang satu nggak punya value. Kalau dokter yang nggak punya value, pasti dia mempunyai nilai tambah. Bagaimana konsumennya bisa ramai? Jadi yang pertama, uang jangan dikejar. Yang kedua, bukan berapa uang yang Anda hasilkan, tapi berapa uang yang Anda simpan. Oke, jadi ingat, berapa banyak gaji Anda itu tidak menentukan kekayaan Anda. Lebih baik ya, sering yang saya ucapkan, lebih baik gaji 4 juta biasiskan 1 juta daripada 10 juta minus 1 juta. Nah, dan sisanya itu kita masukkan ke aset. Orang sukses seumur hidupnya, orang gagal seumur hidupnya mencari uang, tapi orang sukses seumur hidup bekerja membangun aset, dan aset itu yang bekerja menghasilkan uang untuk Anda. Jadi Anda harus pahami itu ya. Poin yang ketiga adalah nilai uang akan menyusut. Jika Anda memahami nilai uang tersebut, uang itu akan menyusut. Contoh paling paham seperti ini. Jadi 2018 100 juta Anda bisa membeli 1 petak sawah, tapi 10 tahun lagi ya, uang 100 juta apakah bisa membeli 1 petak? Ya, 1/4 nggak mungkin bisa jadi, bahkan nggak mungkin setengah lah, 1/4. 10 tahun yang lalu 100.000 Anda bisa membeli berkeranjang-keranjang, tapi zaman sekarang uang 100.000 Anda 1/4 keranjang aja udah bagus, karena nilai uang akan menyusut. Kalau orang-orang kaya, mereka akan paham karena uang akan menyusut. Kenapa? Karena itu masalah inflasi. Oleh sebab itu, kalau Anda paham bagaimana cara memproteksi nilai yang dihasilkan Anda ini tetap bernilai 10 tahun yang akan datang lagi, dikuncilah 3 cara menabung. Ada menabung logam mulia, menabung emas, juga menabung properti, dan menabung saham ya. Jadi kembali menabung. Yang keempat, jangan invest ke bidang yang tidak Anda pahami. Nah, ini seringkali banyak orang tiba-tiba menghasilkan uang. Contohnya dapat kontrak kerja, saya dapat kontrak uang besar, atau bekerja di luar negeri sebagai TI, atau ya pulang ke Indonesia membawa uang 200 juta ataupun 300 juta. Dulu 1 juta, dulu gaji 1 juta aja nggak ada. Nah, karena Anda tidak mempunyai kecerdasan finansial yang baik, jadi yang uang Anda hasilkan
sebanyak itu Anda investasikan ke bidang-bidang yang tidak betul, yang tidak Anda kuasai. Misalkan ternak lele, jadi Anda invest berapa puluh juta ya, hancur, lelenya mati semua. Ternak ayam, Anda nggak menguasai semua itu, Anda tidak berpengalaman, Anda ikut-ikut teman, ayamnya mati semua, terus ayamnya dicuri orang, hilang ya. Invest batu bara gitu ya, contohnya batu bara contohnya nilainya turun, setelah investasi ada masalah izin, uangnya melayang. Akhirnya Anda stres setelah bekerja di luar negeri bertahun-tahun, pulang menghasilkan uang 300 juta. Akhirnya stres. Akhirnya apa? Anda stres, galau, bingung, terjadinya kemiskinan. Nah, ini seringkali kegagalan ini seperti itu. Nah, kalau Anda tidak paham cara kerja uang, lebih baik uang yang Anda hasilkan itu ya Anda tabungkan. Kecuali Anda bisa menguasai di bidang tersebut atau ya di bidang investasi tersebut, di produk penjualan Anda buka passion, membuka kulineran seperti itu. Oke, jadi uang Anda di situ akan berputar. Jika Anda tidak mempunyai keahlian usaha, lebih baik Anda belikan sawah atau properti gitu ya, ataupun di desa beliin sapi, kambing gitu ya, is oke. Itulah adalah nilainya lebih ada nilainya daripada Anda tidak bisa mengerti di bidang usaha, invest ke tidak tambah hancur. Oke, yang kelima, tahu kemana pengeluaran yang Anda lakukan. Jadi di Indonesia ini banyak yang terjadi uang kerja sama uang kerja ya, uang pengeluaran, uang kerja, modal usaha itu dijadikan satu, jadi ditambah keuntungan menjadi perputaran. Jadi uang pekerjaan, uang pembukuan, uang pengeluaran jadi satu. Contohnya Anda buka toko kelontong, satu hari dapat uang 4 juta. Nah, kelihatannya banyak, tapi 4 juta itu terdiri dari beberapa bagian ya, ada uang modal, ada uang yang harus dipulangkan lagi, dan ini ada uang profit ya. Kalau Anda tidak bisa memilah-milah, kepakai semua, nah jangan-jangan uang 4 juta melayang, uang modal hilang, uang belanja hilang ya, uang profit nggak tahu berapa ya, jadi semua habis. Nah, seringkali mereka nggak bisa memilah-milah alhasil berapa keuntungan kamu satu bulan, mereka nggak bisa menjawab ya. Yang penting pokoknya bisa muter selagi bisa makan, selagi bisa pula gitu ya, jawaban mereka biasanya seperti itu. Jadi UKM seperti itu tidak akan bisa ya. Makanya di sini akan ada rumus-rumusnya bagaimana bisa kita kalau kita mempunyai masalah finansial ke masalah toko itu level pertama tidak bisa, jangan harap Anda bisa memenuhi sampai ke level berikutnya. Jadi Anda tidak tahu aliran uang kas itu kemana. Ketika itu nggak jelas, ketika uang yang harus Anda pakai itu berapa, pengeluaran Anda yang pakai seharusnya berapa. Nah, kalau misalkan penghasilan 5 juta yang harus pakai 1 juta, ya sudah Anda pakai yang 1 juta. Anda nggak boleh pakai semuanya. Anda perlu gaji karyawan lagi, perlu ini lagi, perlu kalau nilai barangnya naik ya, Anda nggak boleh pakai semua profit. Anda harus ambil profit ini untuk pengeluaran 50%, mungkin 500 ribu, ya sudah. 500 stres, harusnya segini ya, tingkatkan omset gitu aja. Jadi Anda harus tahu pengeluaran Anda berapa. Kalau Anda tidak tahu pengeluaran Anda kemana, maka seumur hidup Anda akan gagal. Yang menjadi pedagang yang sukses akan gagal menjadi pembisnis. Karena apa ya, itu tadi Anda tidak tahu berapa pengeluaran Anda. Tulis pengeluaran Anda ya. Oke, dengan demikian Anda sudah paham 5 cara kerja uang ini. Semoga video ini menggambarkan dan wawasan buat Anda. Jangan lupa like-nya, berikan komen, oke, subscribe jangan lupa, setia share ke teman-teman. Salam hebat luar biasa, terima kasih.